Kita tetap menunjukkan upaya memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administrasi pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Hubungan kita harus berpisah. Perasaan hati kita sebagai kadang-kadang mengurangi rasa kedewasaan kita. Bagi kami bahwa statement antitesis Pak Jokowi itu maknanya sangat dalam ya. Perbedaan yang sangat tajam, 360 derajat namanya saja antitesis begitu. Berkaitan dengan kata-kata antitesis, tentu itu juga berkaitan dengan etika politik. Partai Nasdem memangnya tidak ada calon lain. Kader-kader Nasdem bukannya banyak yang bertalenta, ngapain pilih Anies? Tapi kalau mengusung Anies yang dari dulu menang karena politik identitas dan dukungan dari kelompok munafik tukang politisasi agama, Nasdem tahu nggak sih efeknya itu seperti apa? Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius. Ucap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Rabu 12 Oktober 2022. Surya Paloh teriak keras soal Capres. Masa orang Jawa saja jadi presiden? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan siapa saja dan dari latar belakang suku mana berhak maju sebagai calon presiden. Tidak terbatas dari kalangan tertentu saja, seperti selama ini dari Pulau Jawa. Ia menanggapi isu belakangan yang diperbincangkan masyarakat di akar rumput. Surya Paloh berujar, masih ada penyataan dan cara berpikir bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Ia lantas mengutip pernyataan dan asumsi sebagian orang tentang cara berpikir yang masih bernuansa sara dalam perilaku kebangsaan dan bernegara di Indonesia dewasa ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga menyatakan pernyataan senada. Luhut menyebut, warga di luar Pulau Jawa sebaiknya tidak memaksakan diri untuk mendaftar sebagai presiden atau capres. Hal itu dikatakan kala berbincang dengan Rocky Gerung di acara Menatap Indonesia Pasca 2024 di kanal YouTube RGTV Channel ID Rabu 21 September 2022. Pernyataan Surya Paloh itu tidak secara spesifik menanggapi koleganya dari Partai Golkar dulu. Surya Paloh mengatakan itu dalam konteks pergeseran pola dan cara berpikir sebagian masyarakat Indonesia beberapa dekade terakhir. Surya Paloh tiba di Maluku dengan agenda utama peresmian gedung Partai Nasdem. Gedung partai itu diklaim termewah dan terbesar di kawasan timur Indonesia. Ketua DPW Partai Nasdem, Ahmad Hattari menyebut pembangunan kantor Partai Nasdem ini atas arahan Surya Paloh. Nasdem didesak keluar dari kabinet Presiden Jokowi. Ini kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya berkomitmen berjalan bersama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada 2024. Dia menyatakan siap partainya ini tidak akan berubah meskipun muncul desakan agar mereka keluar dari kabinet. Surya Paloh ungkit soal dukungan Nasdem saat kenaikan BBM. Surya mencontohkan bukti komitmen partainya mendukung Presiden Jokowi saat pemerintah menaikkan harga BBM kala itu. Surya menyatakan mereka menjadi satu-satunya partai yang secara eksplisit mendukung kebijakan ini. Dia menjelaskan, partainya menilai kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, Surya mengatakan Nasdem mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM. Surya Paloh bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas kebijakan ini. Ia menyatakan sebagai satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan BBM. Nasdem merupakan partai tolol atau malah partai yang paling loyalis kepada Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau mengganti menteri dari kabinetnya. Tak lama setelah Nasdem menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden, kendati demikian, Jokowi belum menjelaskan siapa menteri yang bakal diganti dan asal partainya. PDIP mendesak Nasdem keluar dari kabinet. Desakan agar Nasdem keluar dari kabinet mencuat dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia menyindir dengan
menyatakan biru keluar dari pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto ketika menjelang soal lukisan Gedung B, kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945. Beberapa hari berselang, Hasto juga menyebut partainya mendukung rencana Risuf. Menurutnya, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat. Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Politikus senior PDIP itu merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai Nasdem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi. Fahri Hamzah soal Nasdem usung Anies Baswedan itu perjudian. Partai Nasdem saat ini dipastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Sekarang ini, ex-gubernur DKI Jakarta itu pun sudah memulai safari politiknya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Menanggapi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menilai hal itu adalah sebuah perjudian. Fahri menilai selama ini Nasdem berkampanye untuk melawan oposisi yang tidak bukan adalah masanya Anies Baswedan. Kemudian Fahri pun menilai dari sisi segmentasi elektoral pendukung yang mana kata dia, pendukung Anies dan Nasdem sangat berbeda jauh. Lebih lanjut dari sisi pendukung Anies Baswedan, mantan Ketua DPR RI periode 2014 sampai 2019 itu menilai bahwa bisa saja pendukungnya beralih ke kandidat lainnya. Pasalnya, baik Anies maupun Nasdem akan mengumpulkan massa dengan jenis yang berbeda. Sementara itu, Partai Gelora terang Fahri masih belum menentukan siapa bakal didukung sebagai Capres 2024 mendatang. Fahri menyebutkan saat ini pihaknya tengah fokus untuk perbaikan internal. Ia menyarankan agar kedepannya setiap partai politik yang ada harus lebih berani untuk mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden. Fahri pun menilai saat ini parpol tidak berani untuk mencalonkan ketua umumnya lantaran tidak memiliki popularitas yang tinggi. Polarisasi di masyarakat masih terjadi. Nasdem sebut rekonsiliasi usai Pilpres 2019 gagal. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut polarisasi di masyarakat imbas dari Pilpres 2019 masih terjadi sampai saat ini dan dikhawatirkan berlanjut hingga ke Pilpres 2024. Willy menyebut hal ini sebagai dampak gagalnya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019. Willy menjelaskan dibutuhkan upaya serta itikat yang kuat dari para pelaku politik untuk mencegah berlanjutnya keterbelahan pada Pilpres 2024. Menurut Willy, salah satu solusinya dengan memilih pemimpin Indonesia dari kalangan negarawan alih-alih politikus. Menurut Willy, negarawan memiliki prinsip yang berbeda dengan politikus. Negarawan, kata Willy, percaya dengan kewajiban politik saat mereka berkuasa. Proyek Persatuan Nasional dalam bentuk rekonsiliasi harus dipastikan berjalan. Adapun saat ini Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Anies merupakan tokoh politik yang tidak tergabung dengan partai manapun saat ini. Sebelumnya, berdasarkan hasil diskusi Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional yang dilakukan oleh Forum 2045 bersama organisasi guru besar di Akademia se-Indonesia di UGM, Yogyakarta, polarisasi di masyarakat masih terjadi pasca Pilpres 2019.